Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuwanda Puspitasari, perwakilan dari kelompok 2 yang ingin membahas manajemen kinerja dan kompensasi dengan analisis manajemen kinerja dan kompensasi pada Bank Sentral Asia. Di mana anggota kelompok 2 ini adalah Ayuwanda Puspitasari, Kak Taswono, Kak Trisma Hanifa, Kak Warasandi, Kak Yani Setiani, serta Kak Yeni Mardian. Di sini latar belakang dari PT Bank Sentral Asia adalah sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang memiliki struktur karyawan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak, dan magang atau PKL. Jadi setiap kategori karyawan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal hak, kewajiban, serta kompensasi yang diterima. Nah, tugas ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem manajemen kinerja dan kompensasi di PT Bank Sentral Asia itu sendiri, di mana PT BCA ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Lalu, konsepsi manajemen kinerja dan kompensasi dalam Bank BCA itu adalah bagaimana cara Bank BCA ini berhasil menerapkan sistem manajemen kinerja dan kompensasi yang efektif untuk memastikan tercapainya produktivitas optimal, motivasi kerja yang tinggi, serta loyalitas karyawan yang kuat. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kompensasi dari PT Bank Sentral Asia ini adalah ada 2, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal yang mempengaruhi kinerja kompensasi ini adalah meliputi budaya organisasi, kepemimpinan, sistem manajemen sumber daya manusia, serta motivasi intrinsik karyawan. Nah, sementara faktor eksternalnya adalah meliputi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan dalam industri perbankan, serta tren pasar tenaga kerja itu sendiri. Di sini penilaian kinerja karyawan standar pemberian kompensasi yaitu adalah tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas individu saja, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan menerapkan sistem yang terstruktur berbasis prinsip keadilan dan selaras dengan praktek terbaik di industri, BCA berhasil menciptakan mekanisme yang efektif dalam mengelola kinerja karyawan dan memberikan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi mereka. Lalu kesimpulannya adalah bahwa manajemen kinerja di Bank BCA dirancang dengan pendekatan yang sistematis dimulai dari KPI, pemantauan berkala, hingga evaluasi menyeluruh yang dilakukan secara objektif dan transparansi. Lalu rekomendasinya ini dapat dipertimbangkan untuk melakukan implementasi manajemen kinerja dan kompensasi di perusahaan Bank BCA, yaitu yang pertama adalah BCA sebaiknya terus meningkatkan transparansi dalam proses penilaian kinerja dan pemberian kompensasi, terutama komunikasi yang terbuka dan jelas antara manajemen dan karyawan mengenai kriteria penilaian dan mekanisme pemberian insentif akan membantu membangun kepercayaan dan kepuasan di kalangan karyawan. Lalu yang kedua adalah mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, BCA disarankan untuk terus mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada keterampilan digital, dan hal ini sangat penting ya untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang relevan dalam mendukung transformasi digital di perusahaan. Lalu yang ketiga adalah sistem kompensasi di BCA perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian kondisi ekonomi, perkembangan industri, dan ekspektasi karyawan. Sesuai yang tepat dapat menjaga daya saing BCA dalam menarik serta mempertahankan talenta terbaik di pasar tenaga kerja. Lalu ada aspek finansial, kesejahteraan non finansial, dan yang kelima, program magang di BCA sebaiknya terus ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak peluang. Serta yang keenam, BCA disarankan untuk terus memperkuat budaya kinerja tinggi dengan mendorong inovasi, kolaborasi, dan tanggung jawab di semua tingkatan organisasi. Baik, berikut dan sekian presentasi kami dari perwakilan kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.